Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang konsep kepemilikan harta dalam Islam. Saya Mutia Wardanisa. Saya Reza Sepia. Saya Cherry Ginelin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian harta, yang kedua kepemilikan harta, yang ketiga fungsi harta. Yang pertama, pengertian harta secara etimologi adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia, baik berupa benda seperti emas, perak, tumbuh-tumbuhan, hewan maupun yang tidak tampak, dan berupa manfaatnya seperti pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan. Ada juga pengertian harta menurut ulama Hanifiyah ialah segala sesuatu naluri manusia yang cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan. Jadi, pengertian harta ialah berupa materi berwujud yang dapat disimpan, digunakan, dan dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Jadi, pengertian harta secara umum ialah baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dimiliki dan dikuasai seseorang. Yang kedua, pengertian kepemilikan. Pengertian kepemilikan menurut ahli fikih ialah kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah sehingga orang tersebut mempunyai hak khusus untuk memanfaatkannya atau mentafsirkannya. Pengertian kepemilikan menurut Wahbah Al-Zahli ialah kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain terhadap harta tersebut sehingga pemiliknya dapat mentafsirkannya kecuali ada halangan syariah. Yang ketiga, fungsi harta. Yang pertama, untuk kepentingan individu itu sendiri. Yang kedua, untuk membantu sesama manusia, terutama bagi yang sangat membutuhkan. Yang ketiga, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka meningkatkan iman dan takwa manusia itu sendiri. Pembagian jenis harta. 1. Harta ain. Harta ain berupa benda seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan harta dain adalah harta yang berupa pertanggungjawaban seperti menitipkan uang kepada seseorang. 2. Harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi adalah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian apabila dibagi-bagi seperti tepung, beras, dan lain-lain. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang menimbulkan suatu kerugian seperti gelas dan lain-lain. 3. Harta khas dan harta am. Harta khas adalah harta milik pribadi, tidak bersekutu dengan lain, tidak boleh diambil manfaatnya sebelum disetujui oleh pemiliknya. Sedangkan harta am adalah harta milik umum yang boleh diambil manfaatnya bersama. Kedudukan harta ada 2. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menerangkan bahwa harta diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia, sedangkan As-Sunnah bahwa orang yang bangga akan harta dan melupakan hakikat Allah, maka celakalah orang tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kepemilikan dan jenis-jenis kepemilikan. Macam-macam kepemilikan ada 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Kepemilikan individu adalah kepemilikan hak seseorang dalam memanfaatkan suatu harta. Harta tersebut diperoleh dari usaha, yaitu bekerja. Contoh dari kepemilikan ini yaitu uang, rumah, dan lain sebagainya. Kepemilikan umum adalah kepemilikan sesuatu atau harta yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara bersamaan. Contoh dari kepemilikan ini yaitu sungai, jalanan, dan lain sebagainya. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah pemilik sesuatu atau harta yang dikelola oleh suatu pemimpin atau pemerintah.
Contoh dari kepemilikan ini yaitu seperti kharaj, pajak, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kepemilikan. Jenis-jenis kepemilikan ada dua, yaitu kepemilikan sempurna dan tidak sempurna. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan yang suatu barang dan manfaatnya dilakukan secara sekaligus. Sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan yang subsistasinya saja atau manfaatnya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.